Shalom kembali, kita bertemu dalam bincang-bincang di YouTube kita Hanya Alkitab. Kita sudah lama tidak berbincang-bincang dengan para hamba Tuhan, narasumber, para teolog, para pendeta yang bergelut di bidang teologi ataupun pendidikan agama Kristen. Dan hari ini kita kedatangan teman kita, Junita Purba Tambak. Shalom Junita. Shalom Pak, apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Junita adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Moria di Gading Serpong, Tangerang, dan sedang menyelesaikannya di semester akhir, sedang menyusun skripsi. Begitu ya, Junita ya? Iya, benar sekali Pak. Baik, hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik dan sangat relate di zaman kita, yaitu teknologi dan pelayanan gereja. Kenapa kita perlu membahas dan mendiskusikan ini? Karena memang sekarang sudah berkembang luar biasa sekali teknologi yang masuk ke dalam ranah gereja, ranah pelayanan gereja, yang sudah kita ketahui seperti AI, ya, artificial intelligence, dan juga metaverse. Jadi kali ini kita akan berbincang dengan Junita, ya tentu berkaitan dengan digital church. Baik, Junita, Iya bagaimana Pak. pandangan Junita sebagai anak muda ya milenial yang akhir-akhir ini digital church itu sangat berkembang sekali, terkhusus setelah zaman pandemi. Jadi digital church itu yang biasanya kita sebut gereja online. Jadi kita nggak perlu datang lagi, kita sudah bisa bernyanyi dari rumah, mendengarkan khotbah dari rumah. Apakah menurut Junita, digital church ini akan seterusnya dipraktekkan dalam kehidupan bergereja? Oke. Jadi kalau pertanyaan yang Bapak berikan menurut Junita, ini kan sudah dilakukan pada masa pandemi kemarin ya Ya, Pak ya. Jadi konsep ibadah tanpa tubuh, tanpa raga, dan hanya dilakukan secara online, secara yang mungkin terjadi dalam suatu metaverse dapat menimbulkan, pasti banyak menimbulkan pertanyaan nih kepada jemaat Kristen, kayak seperti etika, spiritual, dan ya, praktis. Nah, ketika kita melakukan konsep ibadah tanpa tubuh dan raga ini dilakukan, ada beberapa pertimbangan juga yang harus kita pertimbangkan, kayak yang terkait dengan kemungkinan implementasi ibadah kayak gitu. ya, Kita keuntungannya apa, pertimbangan dan risikonya seperti apa, kayak ada juga sih Pak keuntungannya. Yang keuntungan pertama menurut saya itu kayak aksesibilitas global. Ini ya, ibadah online ini dapat memberikan akses kayak lebih besar lagi kepada orang-orang di seluruh dunia seperti itu. betul. Apalagi seperti kemarin pandemi kemarin. Nah, jadi orang-orang yang tidak dapat menghadiri gereja secara fisik, tetapi tetap dapat terlibat, tetap dapat beribadah Mhm, kayak gitu. mhm, Terus mhm. yang kedua, fleksibilitas waktu. Ya, Jadi ibadah online ini memungkinkan apa waktunya lebih fleksibel gitu bagi jemaat. Jadi betul. mereka dapat mengikuti ibadah sesuai dengan jadwal yang lebih nyaman bagi Mhm, mereka. mhm, Jadi mhm. contohnya walaupun jauh gitu kan, biasanya kalau hadir ke gereja langsung masih ada yang naik angkot, mungkin kalau nggak Ya, punya motor atau mobil gitu, masih masuk jalan tol, masih macet gitu. Jadi waktunya lebih fleksibel gitu. Terus keuntungan yang ketiga, partisipasi jarak jauh. Jadi orang-orang yang berada jauh dari gereja ini, orang-orang yang berada jauh dari gereja fisik tetap dapat terlibat dalam kegiatan gereja dan komunitas online. ya. Nah, Tapi kan terus gini, Junita, sorry. Kayak iya itu Pak. memang kelebihan yang memang sudah dirasakan banyak orang ya. Bahkan terkadang kita bisa ke gereja-gereja yang bukan gereja kita untuk menyaksikan khotbah begitu ya. Jadi lebih banyak Iya, referensi. Tapi dari secara trifungsi gereja yang sangat terkenal, marturia, diakonia, koinonia, maka dari segi koinonia, persekutuannya ini bakal hilang. Bagaimana tanggapan Junita? Benar nggak? iya benar Pak. Nah, di sini
Makanya Junita sebut tadi ada juga yang harus kita pertimbangkan dan resikonya, Pak. Nah, Ya, yang eh, kita juga bisa kehilangan kedekatan dan sentuhan pribadi. Nah, ya, saat ya, kita ibadah online itu kan bisa jadi kita tidur ya, atau kan nggak secara fisik nih, kita nggak bertatap muka langsung sama pendetanya gitu. Jadi ada yang tidur, mungkin bajunya nggak rapi juga. Eh, terus ini yang saya sebut tadi kehilangan kedekatan dan sentuhan pribadi. Jadi ibadah online mungkin tidak dapat menyediakan kedekatan dan sentuhan pribadi yang sama seperti dalam ibadah fisik, ya, uh, terus hubungan antara pribadi yang kental dalam komunitas gereja dapat menjadi kurang akrab. Terus yang kedua, ketidaksetaraan akses teologi. Nah, di hmm, sini tidak semua orang memiliki akses atau keterampilan untuk menggunakan teknologi. Ini bisa menyebabkan ketidaksetaraan dalam partisipasi dan keterlibatan dalam ibadah online ini. Terus betul, yang ketiga, yang pertimbangan dan risikonya ketergantungan pada jemaat ini nantinya tergantungan dan berlebihan pada teknologi dapat membuat gereja rentan terhadap gangguan teknis atau betul, kayak pemadaman listrik yang dapat ya, mempengaruhi ya. pelaksanaan ibadah, jaringan habis paket gitu. Jadi nggak Terus kusyuk ya? iya benar sekali Pak. Oke, oke. Terus uh, ada juga pertimbangan etika dan teologi. Jadi konsep ibadah tanpa tubuh raga ini dalam metaverse dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan etika dan teologi. Jadi kayak apakah pengalaman spiritual secara virtual dapat setara dengan pengalaman fisik dalam gereja gitu. Ini juga masih tanda tanya sih Pak. Ini yang mau saya tanya juga nanti Ya, ke iya. Bapak gitu. Ya, jadi memang kalau kita bicara metaverse ini kan teknologi 5.0 ya dalam revolusi ya, yang sudah sangat maju Ya. dan canggih. Nah, metaverse ini kan melampaui dimensi. Nah, kalau mungkin teman-teman yang menonton nih nanti sudah tahu ya, metaverse itu ada figur yang bisa mewakili tubuh kita, tidak perlu datang ke gereja, tapi dibuatkan konsep seperti dimensi di dalamnya, dan kita bisa beribadah lewat figur itu, tetap dengan nama Junita gitu misalnya ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Ya. Junita. Kalau kita tidak pernah hadir, tapi secara online kita selalu diwakilkan lewat sebuah figur itu, saya mau bertanya nih, apakah secara pandangan teologis dan Alkitab, kita bisa menemukan atau merasakan Allah dalam ruang digital? Nah ini kan akan menjadi pemikiran baru. Apakah Allah itu tetap ada di ruang digital? Bagaimana menurut Junita? Wah, menurut Junita sih Pak, Junita kan meskipun Junita bukan seorang teolog atau rohaniawan yang Iya. terlalu hebat atau gimana gitu, ada juga sih apa contoh ayat Alkitab yang dapat mencerminkan pertimbangan dan nilai-nilai terkait dengan keberadaan fisik dalam ibadah Mhm. dan pertemuan gereja. Kayak ada juga tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 25. Mhm. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Itu seperti ragawi beberapa berarti ya? orang. Ya, jadi Aha. seperti beberapa orang biasa berbuat, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin kita lihat hari itu semakin dekat gitu. Terus ada juga yang tertulis uh, dalam Kolose 3 ayat 16. Biarlah firman Kristus diam di dalam kamu dengan segala kekayaannya. Ajarkan dan nasihatilah dirimu sendiri dengan segala hikmat dan ajaran sambil bernyanyi dengan menyanyian syukur di dalam hatimu kepada Allah. Jadi menurut Junita bisa Roh Allah itu hadir Ada. Dia kan karena maha yang hadir disebutkan kan? tadi, Allah itu kan maha ya. hadir kan? Ya. Iya, iya benar Pak. Walaupun di mana saja pun kita berdoa, bernyanyi, Tuhan akan tetap hadir, Pak. Jadi dalam Jadi, dimensi metaverse itu pun ada Allah ya? iya benar ada. Wah, ini menarik nih.
Ya, jadi memang kita punya keyakinan teologis Allah kan maha hadir, tidak dibatasi ruang dan waktu, betul ya? Iya, Jadi benar, Pak. dalam ruang dimensi 5.0 teknologi canggih metaverse pun pasti ada Allah ya. Nah, Iya, ini benar, Pak. bisa bercabang ini nanti pemikiran orang-orang mendengar ini, Junita. Karena kalau begitu dia akan bilang, oh ya udah kalau gitu kita nggak usah ke gereja gitu, ya kan? Nah ini menjadi Iya, masalah. Tapi memang kalau dari Junitanya pribadi dan pendirian Junita, setelah pandemi, ini udah lewat ya pandemi ya, iya, yang iya, sudah diakui dunia menjadi endemi, begitu ya. iya, Pak. Menurut Junita, apakah kita harus kembali beribadah onsite atau online masih boleh diterima? Eh, Sekarang kan udah nggak ada lagi tuh pandemi ya, Pak. Ya, Baiknya onsite sih, Pak. Langsung onsite ya. datang ke gereja. Iya, Ini pandangan Junita sendiri ya, pribadi ya, iya, iya, Pak. onsite Karena ya. kan lebih enak itu ketemu sama jemaat bertatap muka langsung sama Ya, saudara-saudari kita gitu. jadi koinonianya kembali dilakukan ya, Iya, Pak. ya persekutuannya. Nah baik, jadi memang konsep metaverse ini menurut Junita pasti akan tetap berlanjut di tahun-tahun mendatang. Iya, iya, Pak Pol. Bisa jadi. Walaupun nggak semua gereja mungkin melakukannya ya. Ya, Iya, ini menjadi pertimbangan kita teman-teman bagi yang menonton. Ada landasan-landasan yang perlu kita perhatikan kalau berkaitan dengan pelayanan gereja atau beribadah ya. Karena kan liturgi itu bukan sembarangan juga dibuat ya dalam gereja. Jadi ada maksud-maksud teologis di dalamnya. Baik, berkaitan dengan AI, saya ingin menanyakan soal satu tren yang sudah terjadi di beberapa gereja khususnya Eropa, yaitu ChatGPT. Saya juga sudah pernah pakai kemarin lewat handphone. Ya, apapun pertanyaan kita, dia akan mengeluarkan jawaban sendiri. Saya nggak tahu sumbernya dari mana itu, tapi ya ada jawabannya. Dan kemarin di Jerman, beritanya gereja Jerman sudah tanpa pendeta dan chat GPT itu, ya itu kayak robot ya, sudah berkhotbah. Kira-kira menurut Junita itu bisa nggak masuk ke Indonesia dipraktekkan? wah ini sangat menarik ya, Pak. Ya. Emang sih di luar sana udah banyak yang menerapkannya. Tapi apa sih penggunaan teknologi seperti GPT ini dalam konteks gereja atau keagamaan dapat bervariasi tergantung pada niat dan cara implementasinya, Pak. Jadi beberapa gereja atau komunitas mungkin memilih untuk menggunakan teknologi chat ini atau IA ini untuk berbagai keperluan seperti memberikan informasi praktis, jawab pertanyaan umum, atau memberikan dukungan rohania seperti itu. Nah, ini penting untuk diingat bahwa meskipun teknologi ini dapat memberikan nilai tambah dalam hal efisiensi dan kenyamanan, itu tidak menggantikan peran penting seorang pendeta atau pemimpin rohani. Penggunaan teknologi ini sebaiknya selaras dengan prinsip-prinsip ajaran agama kita dan tidak menggantikan fungsi utama hubungan antara pemimpin rohania dan jemaat. Jadi, apakah pengguna teknologi semacam ini dianggap alkitabiah atau sesuai dengan ajaran agama tergantung pada pandangan dan interpretasi spesifik dari komunitas keagamaan tersebut. Jadi beberapa masyarakat mungkin merasa bahwa teknologi ini dapat membantu dan menyebarkan ajaran agama dan memberikan dukungan kepada jemaat, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih tradisional atau skeptis terhadap penggunaan teknologi dalam konteks keagamaan. Oleh karena itu, jika sebuah gereja mempertimbangkan penggunaan teknologi semacam ini, penting untuk melibatkan para pemimpin rohania dan memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan etika yang dipegang oleh komunitas tersebut seperti itu, Pak. Jadi memang boleh dilakukan tapi untuk fungsi-fungsi tertentu ya, mungkin begitu ya. Iya, iya, Pak. Nah kalau pribadi Junita untuk khotbah setuju nggak? Uh, Mungkin kalau cari ide atau referensi gitu, Pak,
Boleh, boleh, Bisa. boleh. Enggak, yang maksud Bisa. saya ditampilkan ke jemaat. Kan jemaat. Dari ChatGPT-nya langsung Iya, gitu ya, nggak Pak? ada pendetanya. Junita setuju nggak? Itu yang dipraktekkan di gereja Jerman itu. Menurut saya sih, Pak, kalau ini menurut saya, Pak, Iya, iya. saya kayak kurang Kurang ya. eh, suka sih, Pak, gitu. Iya. Karena memang itu kan nanti yang menjawab itu kan robot ya, yang sudah di Ya, coding dan sudah diatur sedemikian rupa. Walaupun memang jawabannya bagus, sumbernya itu kredibel iya, mungkin. Tapi kan kita ini sebagai pendeta atau gembala, khotbah itu kan harus pakai perasaan juga. iya Nah, benar. jadi itu yang tidak dimiliki oleh ChatGPT, betul ya? Iya, Selain perasaan, ada interaksi dengan jemaat, gitu. Kalau robot kan pasti nggak ada lucunya sama sekali, kaku pasti. iya, Nah, tapi ya di Eropa mereka mungkin sudah tidak butuh dengan sosok pendeta ya, yang mereka butuh udah beribadah saja begitu ya. Nah, ini menjadi iya. problem. Jadi menurut Junita peluang itu terjadi di Indonesia mungkin belum kali ya? Belum, Pak, belum. Karena kan Belum ya. kalau jemaat kita di Indonesia ini lebih sukanya bersosialisasi Betul. sama Betul. saudara-saudari kita gitu. Nah, ini memang perlu kita waspadai juga, dan ini tugas para hamba Tuhan juga ya, untuk bisa Ya, mengedukasi jemaatnya. Ya kita kan nggak mesti ikut-ikutan dengan Eropa ya, ngapain juga. iya, Nah, jadi kalau online, mungkin ibadah online masih banyak yang melakukan, karena iya, banyak aturan. Misalnya kayak orang tua kan dilarang ya kemarin oleh pemerintah, yang umur 60 tahun ke atas itu lebih baik di rumah. Nah, itu kan iya. aturan pemerintah sehingga kita tidak bisa melanggarnya. Jadi kalau soal itu masih oke, tapi kalau ChatGPT mungkin juga saya setuju ini belum bisa dilakukan di Indonesia gitu ya. Tapi Iya, untuk pribadi jemaat yang mencari tahu segala sesuatu khususnya tentang Alkitab mungkin berguna ya. berguna, sangat berguna, Pak. Jadi dia Sangat itu kayak Mbah memudahkan Google ya. mereka. Iya, Jadi dia mungkin kayak Mbak Google tapi lebih kredibel jawabannya. Jadi ya jawab sendiri. Junita udah pernah pakai belum? eh sudah sih, Pak, karena sangat membantu di perkuliahan juga sih. Iya, sudah ya, Kayak, sudah ya. ya, Nah, jadi ini perlu kita refleksikan bersama dengan perkembangan teknologi ini supaya kita jangan ikut-ikutan, ya kan? Karena gejala orang Indonesia ini sering ikut-ikutan. iya, Apa yang betul. dibuat orang biasanya dilakukan seperti itu. Nah, ini menjadi bahasan menarik, Junita, karena selain metaverse yang tadi sudah kita singgung dan juga chat GPT, nah menurut Junita, ke depannya apakah memang gereja bakal 100% bergantung pada teknologi? Kayaknya kalau 2050 gitu, Pak, Hmm? 90%, 90, ya 90% mungkin ada sih, Pak, kayaknya. Jadi Junita pun percaya ya? Ya karena semakin sekarang kan teknologi semakin berkembang Betul. dan sekarang semua orang-orang itu masyarakat kita pun sekarang di Indonesia melakukannya dan mengikutinya. Ya. Jadi pasti semakin ke depan kita pun pasti bergantung ya. Iya, Dan dari contoh kecil saja, pelayanan-pelayanan gereja yang sudah memakai berbagai macam teknologi ya, sudah terjadi ya. ya kayak YouTube, Ya, TikTok, TikTok, terus di gerejanya juga sudah pakai layar-layar yang besar gitu ya. ya, Jadi sudah ya. banyak teknologi yang dipakai. Nah, menurut Junita, apakah ini akan mengurangi intimasi kita dengan Tuhan? Atau malah Hmm, mempermudah akses kita? Karena kalau bicara teknologi kita bisa semuanya melakukan dengan mudah, tapi kayaknya apa ya, kerohanian kita bisa kering nanti untuk merasakan hadirat Tuhan itu. Apakah itu berpengaruh menurut Juni? bisa berpengaruh, bisa
tidak Pak. Seperti yang Junita bilang tadi, uh, bagaimana kita mengimplementasikannya seperti itu Pak, menggunakannya. Jadi jika kita terlalu bergantung, bisa jadi mengurangi kerohanian kita sih Pak, karena kita lebih ini kan Alkitab fisik nih. Ya. Nah, anak-anak sekarang bahkan ke gereja lebih suka bawa HP. Ya, betul. Alkitabnya di HP, baca renungan-renungan di HP. Jadi kitab fisik ini juga udah banyak ketinggalan di rumah, di lemari hias gitu, Betul, di laci meja belajarnya gitu. Jadi betul. menurut Junita mengurangi kerohanian juga sih Pak kalau terlalu tergantung pada teknologi. Jadi perlulah setiap gereja para gembala mengedukasi ya. Ya. Bukan berarti baca Alkitab dari HP salah, enggak ya. Ya. Tapi bagaimana kita betul-betul, ya itu kan Alkitab itu dicetak oleh lembaga kita juga, Lembaga Alkitab Indonesia ya. Jadi kita perlu menghargai dan betul-betul ya meresponlah nilai baik yang sudah ditanamkan. Karena kalau kita mengikuti LA itu, Junita, sedikit saya beritahu ya, itu masih banyak di Indonesia yang pelosok-pelosok tidak pernah menerima Alkitab. Ya, boro-boro mereka punya handphone, Alkitab cetak saja mereka nggak punya, gitu ya. Iya, benar sih. Nah malah kita yang di kota besar kebanyakan Alkitab cetak, tapi tetap ngelihatnya dari handphone, gitu ya. Ya, menggunakan handphone. Nah, jadi agak miris juga kita melihat ini. Nah, ini kan menjadi problem yang akan kita pikirkan ke depan sebagai hamba-hamba Tuhan ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir yang ingin saya berikan kepada Junita ya. Bagaimana sikap kita para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mengedukasi jemaat dengan teknologi yang sewajarnya. Dalam arti tadi seperti Junita sudah jelaskan, kita harus tahu memilah kapan kita memakai teknologi, kapan kita kembali dengan cara old school atau tradisional. Nah, kalau dari pribadi Junita nih, yang kelak akan menjadi seorang pendidik, pengajar, atau hamba Tuhan, bagaimana cara atau kiat-kiat Junita memperkenalkan teknologi yang sewajarnya di tengah zaman yang sudah semakin maju? Apakah tetap menggunakan Alkitab yang lama, tetap mengajar dengan cara lama, atau dengan menggunakan semua teknologi yang ada supaya kelihatan mudah? Bagaimana kira-kira ya? Kalau Junita sendiri Pak, sikap saya sebagai seorang hamba Tuhan nantinya dalam menggunakan teknologi untuk mendidik jemaat seharusnya mencerminkan kebijaksanaan, pertimbangan etis, dan keseimbangan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai rohania. Beberapa prinsip yang akan yang bisa dipertimbangkan seperti yang pertama penyelarasan dengan ajaran Alkitab. Jadi pastikan penggunaan teknologi sejalan dengan ajaran Alkitab dan tidak melanggar nilai-nilai keagamaan. Jangan biarkan teknologi menggantikan inti ajaran iman dan nilai-nilai moral seperti itu. Betul, betul. Terus pendidikan teknologi yang bertanggung jawab. Jadi saya akan membantu jemaat saya untuk memahami teknologi dengan cara yang bertanggung jawab. Jadi sediakan panduan atau seminar tuh, apa untuk anak-anak gitu. Jadi sediakan panduan atau seminar tentang penggunaan internet yang aman, etika daring dan keamanan privasi juga seperti itu. Dan fleksibilitas dan penyesuaian juga. Jadi pertimbangkan kebutuhan dan preferensi jemaat dalam menggunakan teknologi. Jadi pastikan bahwa pendekatan saya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat keterampilan teknologi di antara jemaat. Jadi dengan pertimbangan prinsip-prinsip saya ini, jadi seorang hamba dapat mengintegrasikan teknologi secara bijaksana untuk mendidik dan membimbing jemaat dengan efektif seperti itu, Pak. Iya, jadi jemaat juga jangan gaptek ya. Iya, Pak. Tetap harus, ya betul. Kita, apalagi orang-orang tua kita ya, yang mungkin
belum tahu atau belum mahir menggunakan teknologi. Ya, itu memang harus menjadi sikap setiap gereja seharusnya ya. Karena kita nggak mungkin menolak teknologi, betul ya? Iya, benar sekali. Perkembangannya sangat maju sekali. Bahkan mungkin ya, mobil sebentar lagi akan terbang. Ya, Terus kita nonton tinggal nggak iya. pencet remote lagi atau apa gitu ya. Jadi kayak di film-film Hollywood itu emang akan Iya, terjadi itu iya. sepertinya. Jadi saya selalu kalau mengajar tentang teknologi dan iman Kristen, saya selalu bilang gini, jangan pernah bilang tidak mungkin bagi teknologi. Karena para ilmuwan itu akan membuatnya mungkin. Benar kan? Dan Iya. saya yakin sebentar lagi bakal ada mobil terbang. Saya yakin sekali bakal ada mobil terbang. Nah, untuk Di masuk Cina dalam, kali ya, Pak? iya, ya pasti di barat duluan mungkin Eropa ya, dan Amerika. Nah, untuk masuk lingkungan gereja, seperti tadi kita diskusikan, kita pun harus milah-milah nih. Jangan kita ikuti perkembangan-perkembangan yang balik lagi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kekristenan dan Alkitab ya. Begitu ya, Junita ya. Iya, Pak. Baik, Junita ada pesan untuk para penonton kita yang mungkin menyaksikan pembahasan kita mengenai teknologi dan pelayanan gereja, khususnya tadi kita membahas Metaverse dan ChatGPT. Mungkin pesannya lebih ke pelayanan dan perkembangan gereja nanti. Bagaimana kira-kira Junita bisa memberi pesannya? Hmm, pesan Junita sih untuk kita semua yang nonton video ini, Ya. semoga rahmat dan damai sejahtera Tuhan senantiasa selalu menyertai kita semua. Jadi kita boleh menggunakan teknologi kapanpun, dimanapun, tapi kita harus tetap ingat waktu juga dan tetap mengandalkan Tuhan, jangan terlalu mengandalkan teknologi. Jadi kita harus berkomitmen untuk pertumbuhan rohani kita. Terus kita juga harus keterlibatan aktif dalam pelayanan gereja, ibadah, komunitas Kristen gitu. Jadi juga kita jangan sampai kita menggunakan teknologi, jangan sampai kita lupa berbagi kasih kepada sesama kita dan Betul. kurang peduli dengan sekeliling kita gitu. Dan ingat tetap kita juga harus menjadi saksi Kristus di masyarakat dimanapun kita berada. Mantap, luar biasa Junita ya. Jadi memang pertama kita harus punya konsep Allah itu maha hadir ya. Dia tidak bisa kita batasi. Jangan tentang teknologi, tetapi bagaimana kita tetap memposisikan diri kita ya. Bahwa terbentuknya gereja itu kan bukan main-main juga ya. Iya. Jadi kalaupun sekarang masih banyak yang online, ya oke lah mungkin dengan berbagai alasan. Tapi seperti Junita katakan tadi, seharusnya kalau pandemi sudah tidak ada, kembalilah ke gereja. Begitu ya Junita ya? Nah, supaya kita kembali dalam persekutuan yang akrab dengan setiap jemaat. Nah kiranya diskusi kita yang sangat singkat ini, tentu pembahasan soal teknologi seharusnya lebih banyak ya Junita ya. Bisa memberi pencerahan bagi teman-teman yang menonton YouTube hanya Alkitab. Karena isu ini saya yakin pasti akan terus berkembang. Dan pasti akan sedikit mengganggu dalam pelayanan gereja, bagaimana kita mengambil sikap terhadap perkembangan teknologi di gereja nanti. Tapi kiranya Allah kita itu adalah Allah yang bisa kita jangkau lewat apapun ya, bukan hanya lewat teknologi. Dan kiranya Allah kita itu pasti memberikan hikmat untuk membuat kita menggunakan teknologi yang sewajarnya. Baik, terima kasih Junita buat diskusi santainya, singkatnya. Kiranya apa yang menjadi jawaban Junita bisa membantu keraguan teman-teman terhadap teknologi dan gereja ini. Begitu ya Junita ya? Ya, amin ya Pak. Amin. Jadi teman-teman terima kasih, tetap dukung terus YouTube kita yang akan menghadirkan banyak hamba Tuhan dalam diskusi teologi dan kiranya ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Kita ketemu lagi dalam program kita selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak, Tuhan Yesus memberkati.